Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita bisa terakhir berkumpul dalam acara tasyakuran Hari Koperasi ke-73 dan Hari UMKM Nasional ke-5 tahun 2020. Tentunya selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Para hadirin, tentunya kami sebagai pemerintah daerah sangat bangga dan apresiasi kegiatan ini. Ini bagian mitra pemerintah bagaimana kita meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sampang. Kita harus melihat sejarah bagaimana koperasi ini dilahirkan. Koperasi dilahirkan tentunya untuk menopang perekonomian nasional. Kalau kita lihat sejarah di tahun 1998, waktu itu kita memang ada krisis moneter. Penopang perekonomian nasional adalah koperasi. Kita bisa segera bangkit dari masalah tersebut karena kita ditopang oleh perkoperasian nasional. Betul kata tadi Ibu Tin menyampaikan bahwa semenjak Orde Lama sampai Orde Baru sampai reformasi, tentunya saya sangat miris ketika di zaman reformasi ini seakan-akan koperasi nasional terdepak. Saya tidak terima sebagai bangsa Indonesia, dan saya tidak terima saya sebagai kepala pemerintahan Kabupaten Sampang. Saya pernah belajar bagaimana sistem manajemen perkoperasian, pernah belajar ke Denmark. Waktu itu duta besarnya orang Madura, namanya Ibnu Said. Denmark itu, waktu itu kita ketemu di Copenhagen. Denmark itu negara satu-satunya di dunia yang mengadopsi kepada perkoperasian. Negaranya hidup dari koperasi. Tidak ada sumber mata SDA atau sumber daya alam yang lain. Andalannya cuma susu perah. Dia bisa ekspor kemana-mana. Sampai saya ada sebulan di sana, ingin belajar. Kok bisa hidup di koperasi satu negara, Denmark, sebesar Denmark, termasuk Swedia. Waktu itu kita lama di Stockholm. Ingin tahu, ini kok kayaknya negara yang dua ini tidak pernah kena dampak dari krisis moneter. Sementara kita rapuh ketika terjadi pandemi kayak seperti saat ini. Rapuh perekonomian kita. Anggaran negara kita defisit. Dari 2016 triliun anggaran negara kita, pajak anggaran kita ditargetkan 1.000 triliun tidak tercapai di tahun ini. Itu yang menjadi masalah dasar bagaimana kita sangat peduli kepada perkoperasian Indonesia. Tentunya Sampang ini saya tidak ingin terpuruk dari segi perekonomian. Pandemi ini jangan dibuat alasan kita menyerah dan cengeng dengan keadaan. Tidak boleh. Kita harus menjadi bangsa petarung. Kita harus menjadi pelaku koperasi petarung yang tangguh tentunya. Jangan corona dibuat alasan, ya, karena sudah ada bagian masing-masing, ada dinas yang harus menangani, termasuk dinas kesehatan. Operasi harus jalan, tidak boleh mati.